Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Sehat-sehat semua ya. Masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Ya, jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada keterangan bahan dasarnya diolah dengan tangan dan diolah dengan mesin. Lalu memintal, ada yang diolah dengan tangan dan dengan menggunakan mesin. Dan juga ada menenun dengan menggunakan tangan dan juga menenun dengan menggunakan mesin. Selanjutnya, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ayo berlatih, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Ini adalah teksnya. Kalian perhatikan mana yang kalimat pertamanya. Yang pertama kita garis bawahi. Di paragraf pertama ada, lalu paragraf kedua kalimat pertamanya adalah sebagai berikut. Kemudian pada paragraf ketiga kalimat pertamanya dan paragraf keempat. Dan ini adalah paragraf kelima. Nah, selanjutnya nanti kita tuliskan pada paragraf pertama adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Lalu isi cerita pada paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Kemudian isi cerita pada paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Dan pada paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Pada paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ayo berdiskusi, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Nah, berikut adalah contoh ya. Contohnya adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengolah kain semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ayo mengamati, berikut adalah jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Yang pertama yaitu bunga kapas. Kemudian diolah lagi memintal kapas. Setelah itu menjadi benang dan benang diolah lagi dengan menenun kain. Nah, setelah menjadi kain, lalu membuat pola baju. Kemudian
Setelah membuat pola baju, lalu pola tersebut dijahit oleh penjahit baju. Kemudian sudah selesai dijahit oleh penjahit, jadilah baju. Nah, baju ini siap untuk dipasarkan. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Yang pertama yaitu petani kapas, tugasnya menanam kapas. Kemudian pemintal kapas, tugasnya memintal kapas menjadi benang. Dan penenun kain, tugasnya menenun benang menjadi kain. Perancang busana membuat rancangan baju. Penjahit, tugasnya adalah menjahit baju. Kemudian penjual baju, tugasnya adalah menjual baju pada konsumen. Ayo mengamati. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama yaitu berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. 3. Ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. 4. Tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. 5. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. 6. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Mencoba berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang. Ikuti petunjuk berikut. 1. Penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Lalu duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat, lakukan berulang-ulang. 2. Berjalan di dalam air, kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Selanjutnya, berjalan biasa ke depan dan ke belakang, lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Lalu, berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang. Lakukan sendiri secara berulang-ulang. Kemudian berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang, lakukan berulang-ulang. Yang ketiga, latihan bernafas. Masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali. Lakukan gerakan bernafas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. 4. Lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang, jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat.
Soal latihan pembelajaran 2 ada pada halaman 79. Kalian tuliskan pekerjaan yang ada di lingkungan, kemudian tugas yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut apa. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu pada halaman 81. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Kamu tuliskan 1 sampai dengan nomor 5. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.